Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat sekalian. Hari ini kita bertemu dengan seorang yang sangat spesial, gitu ya, yang akan banyak sekali berbagi dan sharing nih tentang pengobatan dan kesehatan ya. Oke. Amin. Saya kenalin dulu, ini namanya, kalau saya manggilnya Kang, gitu ya, Kang Iqbal, gitu ya. Coba kenalan dulu sedikit Kang Iqbal sama pemirsa deh. Ya, permisa boleh juga manggilnya Kang. Biar kelihatan muda. Biar lebih dekat kayak gitu. Jangan Om atau Ke. Padahal suhu. Enaknya Kang aja gitu. Oh, jadi kita sebutnya Kang Iqbal ya? Iya, Kang aja kayak gitu. Oke. Lebih Kang strong. Iqbal ini adalah salah satu pemegang warisan. Waduh, legacy ya? Warisan legacy ya? Legacy juga. Legacy sebuah balai pengobatan ya, yang bernama Balai Pengobatan Tradisional Nyonya Jamilah Natsbuddin. Nah, kalau disebut legacy ini sebetulnya dari tahun berapa nih Kang? Udah ada nih. Awalnya pertama banget kita buka di 1985. 1985. Cuman waktu itu masih lingkungan keluarga dan warga sekitar saja. Hampir 30 tahun lebih, 35 mungkin ya, 35 tahun lebih ya. 35 tahun lebih lah kayak gitu. Udah, balai pengobatan ini sebetulnya dari dulu di Bandung terus atau? Di Bandung, jadi awal kita tuh di Jalan Pagarsi. Gang Pesantren. Awal di situ, lalu kita pindah lagi di daerah Jalan Jamika. Tepatnya tuh di Jalan Babakan Ciparai nomor 28 Bandung. Oh, itu yang besarnya dulu di situ ya? Dulu yang lama sekalinya di situ kayak gitu. Dan sekarang kita pindah lagi ke sini di Jalan Guntur Madu nomor 3 Bandung. Ini daerah Turangga, persis di belakang Hotel Horizon. Ini buah batu itu ya? Iya. Strategis lah, tengah-tengah kemana-mana ya. Oke. Kang Iqbal nih, saya kan sebagai yang meneruskan ya dari pengobatan Jamilah Natsbuddin. Hari ini mungkin Kang Iqbal bisa cerita sedikit ya tentang mungkin pasien yang banyak ditangani di sini, kemudian teknik terapinya seperti apa, gitu ya, sedikit aja sebelum kita masuk ke materi utamanya nih pemirsa. Kang Iqbal ini mau berbagi tentang faktor-faktor apa sih yang menyebabkan imunitas bisa turun ya, sehingga orang itu bisa terjangkit penyakit. Ini penting banget ya. Iya, kayak gitu. Soalnya ya, mengapa orang itu bisa terjangkit penyakit? Kalau kita tahu bisa siap-siap gitu ya, bukan siap-siap mau sakit ya, justru menjaga supaya jangan sampai sakit. Betul. Gitu ya. Oke, tapi sebelum kan sebelum cerita ke situ, cerita dulu dong sedikit tentang pengobatan ini ya. Tadi dari tahun 85 itu kira-kira banyaknya penyakit apa aja, jumlah pasien yang mungkin pernah ditangani, terus kalau terapi di sini kayak gimana sih gitu? Sistem pengobatannya semua dengan obat-obatan tradisional. Obat tradisional. Jadi pasien datang, kita periksa, kita lihat kondisinya, baru kita kasih obat berdasarkan kondisinya. Harus diperiksa dulu? Harus diperiksa dulu. Untuk penyakit tertentu memang diwajibkan bawa hasil lab. Terutama penyakit dalam ya, misalkan kayak liver, kayak ginjal, diabetes, dan juga penyakit yang disebabkan oleh virus. I see. Kalau virus memang sangat diwajibkan sekali membawa hasil lab. Karena itu tidak bisa terlihat secara kasat mata. Jadi sebelum berobat seperti apa, nanti setelah berobat seperti apa, itu bisa dicek kembali. Jadi terukur banget ya. Jadi terukur sehat itu emang karena memang sudah clean, udah bersih terbukti gitu ya. Secara hasil lab bagus kayak gitu. Itu. Jadi bukti ilmiahnya, bukti otentiknya ada. Terukur lah ya. Terukur kayak gitu. Asik. Bukan hanya dari sekedar ini badan udah enakan gitu ya. Badan udah sehat. Padahal gitu. masih. Nyatanya masih positif gitu. Makanya kita harus lihat dari hasil lab semuanya. Virus ya ini ya. Virus, terutama penyakit dalam, penyakit kerusakan organ dalam, juga penyakit yang diakibatkan oleh virus. Virus di sini bisa yang merusak organ dalam dan juga penyakit-penyakit STD atau PMS bahasa Indonesianya. Mungkin teman-teman ada yang bingung STD sama PMS itu apa nih Kang? PMS itu penyakit menular seksual singkatan. Kalau STD sexual transmitted disease. Oke. Contohnya tuh mungkin kayak HIV ya? HIV salah satunya, lalu bisa juga dari herpes. HSV, herpes simplex virus. Baik yang tipe 1 atau tipe 2. Dan juga HPV, human papilloma virus. Itu banyak ditangani di sini. Alhamdulillah. Walaupun katanya dulu kan kalau saya masih
ya bertahun-tahun ke belakang ya. Iya. Oh, kayaknya HIV itu untreatable gitu ya. Kamu begitu kena, bakal kamu akan hidup dengan itu selamanya. Tapi di sini ada kasus-kasus yang emang secara bacaan labnya bersih gitu. Iya, bukan hanya HIV ya. Virus itu memang di medis disebutnya untreatable. Oh, hampir semua virus? Semua virus begitu, kayak gitu. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya ini bukan berarti tidak ada obatnya. Belum ditemukan secara komersial. Iya. Di satu sisi pengobatan, belum ada obatnya. Tapi di sisi lain, sistem pengobatan, insya Allah pasti ada obatnya. Gitu. Kan ilmu Allah ini luas ya. Bukan hanya di satu sisi pengobatan saja, kayak gitu. Multi perspektif ya, multi dimensi ya. Betul. Dan yakin Nabi pun berkata setiap penyakit pasti ada obatnya. Masalah sudah dijadiin merek atau belum itu masalah. Iya. Oke. Ini menarik. Ntar kita akan ngobrol panjang lebar masalahnya. Jadi intinya pengobatan poin-poinnya adalah sejak tahun 85 terus treatment yang berbagai macam penyakit ya, termasuk yang viral ya, virus ya. Betul. Viral ya, main viral ya. Viral. Penyakit viral itu penyakit disebutkan oleh virus. Betul juga. Oke, viral. Terus udah berapa banyak Kang yang di treatment di sini sejak mungkin kalau kira-kira? Banyak sekali ya. Jadi mungkin dari puluhan ribu lebih lah kayak gitu. Puluhan ribu ya? Ya, kayak gitu kan mulai dari 85 kayak itu setiap tahun pun banyak kayak gitu yang datang dan semua juga alhamdulillah berhasil kayak gitu. Dan istilahnya pasien-pasien yang dulu pun kayak gitu ketika sudah berhasil dia bawa lagi kenalan-kenalannya yang sakit, dia merekomendasikan kayak gitu. Kebanyakan dari kami seperti itu. Bahkan pasien yang dari Pagarsi, dulu waktu kita masih di Pagarsi itu pun masih banyak bawa pasien-pasien yang lainnya. Yang saya penasaran ini kalau dari tahun 1985 sudah treatment pengobatan ya, udah mulai mengobati. Kok Kang Iqbal kelihatannya muda ya? Oh iya, saya awet muda. Ini udah generasi keberapa kan kalau diri? Generasi kedua. Generasi kedua. Ya, gitu kebetulan kan namanya Balai Pengobatan Tradisional Nyonya Jamilah Nazmuddin kayak gitu. Itu iya berarti orang tua ya? Itu dari orang tua. Kayak gitu. Jadi ibu saya itu Ibu Jamilah dan bapak saya itu Bapak Nazmuddin kayak gitu. Jadi namanya gabungan dari ibu sama bapak Jamilah Nazmuddin. Dan sekarang diterusin ya? Ya, kayak gitu. Kenapa namanya kok Nyonya Jamilah Nazmuddin bukan nama ayah saya kayak gitu? Ayah saya memang menginginkan namanya pakai nama ibu saya. Wah, itu mencintai sekali istrinya. Bukti rasa cintanya. Itu kayak rumah sertifikatnya atas nama orang. Iya, betul sekali. Oke. Siap. Oke nih Kang, kita masuk ke materi yang mau disampaikan ya. Materi utama hari ini adalah tadi faktor-faktor apa sih? Atau gini deh kalimatnya, apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa benar-benar menjaga kesehatan ya, jangan sampai sakit ya, karena kan kalau kita sakit itu saat mempersempit langkah kita untuk beribadah kan gitu ya. Oke, gimana nih Kang? Kira-kira apa nih yang pengen disampaikan? Semua sakit, ya nggak semua lah, mohon maaf saya koreksi sedikit. Jadi semua itu awalnya itu dari pencernaan. Mayoritas lah bisa saya bilang. Oh, mayoritas penyakit? Mayoritas berawal dari pencernaan. You are what you eat. Ada istilah dari pepatah orang barat, you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan, kayak gitu. Kesehatan kita semua berawal dari pencernaan, kayak gitu. Kalau misalkan pencernaan kita bagus, pencernaan kita sehat, otomatis tubuh kita juga bagus. Tubuh kita sehat kayak gitu. Ini underline kalau catat teman di garis bawahi ditebelin ya. Nah, tebelin. Oke, jadi teman-teman semua pemirsa semua you are what you eat gitu ya. Ini bakal dielaborasi nih Kang. Kan kalau cuman kalimat aja mungkin gitu ya. Sekarang gimana Kang? Korelasinya seperti apa sih? Detailnya gitu ya supaya praktikal kita bisa langsung aplikasi. Jadi kayak gini. Apa yang kita makan itu pasti akan jadi darah di tubuh kita, sel-sel darah, sel-sel imunitas tubuh kayak gitu. Itu semua berawal dari apa yang kita makan. Kita dari kecil bisa tumbuh dewasa seperti ini kan dikasih makan ya, bukan dikasih obat kayak gitu. Ketika makanan kita bagus, asupan kita bagus kayak gitu, otomatis imunitas tubuh yang terbentuk pun akan bagus. Sel-sel darah merah, sel-sel darah putih kita pun akan bagus kayak gitu.
terbentuk dari makanan yang halalan dan thayyiban kayak gitu. Oke. Ketika imunitas tubuh kita kuat kayak gitu, otomatis secara alamiahnya tubuh kita tuh udah punya antibodi, antivirus. Buat counter semua. Buat mengcounter semua banyak gitu virus, bakteri yang ada di dunia ini. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat, kok ada orang main hujan-hujanan, yang si A mah sakit, yang si B mah enggak ya. Hujan-hujanan sama. Hujan-hujanannya sama kayak gitu. Atau misalkan lagi ada pandemi gitu, kok orang ini mah kena, tapi yang satu mah enggak ya kayak gitu. Padahal satu rumah kok kayak gitu. Iya. Kok yang lainnya ada yang kakaknya kena, adiknya enggak gitu. Atau suaminya kena tapi istrinya enggak kayak gitu. Nah, imunitas tubuh itu yang membedakan. Nah, sebenarnya imunitas tubuh kita dari mana sih kayak gitu? Nggak perlu kita jauh-jauh deh. Kita harus makan kayak multivitamin lah atau apa. Oh, saya udah tadinya mikir begitu tuh. Ya, pemirsa mungkin kayaknya banyak ya kayak saya tuh. Berarti saya harus doping nih gitu ya. Harus doping nih kayak gitu. Wah, kalau ternyata nggak gitu ya? Nggak perlu kayak gitu. Coba bisa dijelasin mungkin sama. Kita makan sehari 3 kali. Itu pun sudah sangat bagus sekali kayak gitu. Jadi menjaga pencernaan agar tidak sakit. Makan 3 kali sehari dan itu tepat waktu. Ini tepat waktunya penting banget ya? Penting banget kayak gitu. Sebab kalau tidak tepat waktu pun itu jelek kayak gitu. Pagi jam 7, siang jam 12, malam jam 7. Dan itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ada protein nabati, itu dari tumbuhan, protein hewani, dari hewan sama karbohidratnya kayak gitu. Nah, itu nanti akan membentuk semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membentuk imunitas tubuh kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih kurang gimana kayak gitu, oh saya perlu tambahan multivitamin gitu. Bukan multivitamin, cukup ambil dari sumbernya. Sumbernya apa? Buahnya gitu, buah-buahan. Oh, gitu. Tidak terlalu rekomen kapsul A, B, C gitu. Enggak, saya nggak merekomendasikan itu. Ini rada anti mainstream ya, teman-teman. Yeah. Oke, terus ini kalau mau tambahan paling bagusnya madu kayak gitu. Madu. Iya, itu pun udah cukup. Jadi nggak perlu kita tuh sampai minum, wah ini harus berapa ribu miligram gitu. Terlalu lebay kayak gitu. Malah nanti ujung-ujungnya yang dikhawatirkan tuh kena di ginjalnya. Akhirnya menumpuk. Karena saya punya pengalaman pasien kayak gitu sering mengkonsumsi multivitamin seperti itu. Yang sepertinya memang bagus gitu ya. Bagus kayak gitu, tapi over kayak gitu, over vitamin. Jadi sehingga dia mengkristal di ginjal. Akhirnya jadi batu ginjal. Oke. Kayak gitu. Jadi cukup dengan makanan. Dulu tuh waktu zaman Orde Baru ya, bukan saya pro Orde Baru juga. Itu bagus, 4 sehat 5 sempurna. Itu udah cukup kayak gitu. Nabati bisa kita dapat dari tempe tahu, hewani bisa kita dapat dari telur atau ikan atau daging kayak gitu. Jadi nggak perlu yang seblak. Nggak harus ya. Oke. Pada dasarnya ya pembentuknya ya harus protein ya protein gitu. Kamu mau dapat tempe tahu atau dari daging ya protein kan gitu ya kayak gitu. Dengan terjaganya pencernaan, dengan asupan gizi yang bagus kayak gitu, insya Allah jadi kita terhindar dari penyakit itu. Ini saya nebak nih ya. Kang Iqbal ini berarti saya nebaknya ya sedikit tahu lah gitu ya, saya nggak bilang banyak ya, sedikit tahu tentang makanan, pola-pola makanan yang sebetulnya bisa recommended gitu ya buat menjaga kesehatan ini ya. Oke. Misalkan kalau ini bagusnya makannya ini bisa, ini ada pengetahuan ke situ nggak, Kak? Nah, kalau saya lebih memfokuskan kayak gitu sesuai dengan apa yang ada di bumi Indonesia untuk orang Indonesia. Contoh ya. Ini menarik. Saya baru mau celutuk ada brand nih. Contoh gimana, Kak? Contoh, kalau untuk makanan pokok gimana? Paling bagus nasi. Lah ini beda ini. Oke. Paling bagus nasi. Paling bagus nasi. Buat orang gitu. Indonesia. Buat orang Indonesia kayak gitu. Nggak usah kita capek-capek cari, walaupun roti sekarang bisa di mana-mana aja gitu ya. Nggak usah kita capek-capek sekarang sistemnya oat kayak gitu. Atau Quaker lah seperti itu, atau misalkan sereal atau apa kayak gitu, nasi saja yang mudah kayak gitu, dan itu pun sehat kayak gitu. Asal ada nggak over juga gitu ya? Nggak over juga kayak gitu. Jangan
berpikir, wah nanti banyak nasi diabetes. Diabetes bukan dari nasi, garis bawahi. Wih, ini penting nih. Diabetes bukan dari nasi kayak gitu. Oke, nanti kita bahas ini. Nanti kita sesi tertentu ya. Tapi nanti saya belakang pengen tanya diabetes juga, ini penasaran. Boleh. Oke, jadi tadi masalah apa? Kita udah bahas sedikit bahwa pencernaan ini pegang peranan vital sekali dalam menjaga imunitas ya, karena setiap dari yang kita makan ya endingnya ya imunitas, berarti makanannya harus dijaga. Menjaganya tadi dengan cara 3 kali dan tepat waktu ya. Tepat waktu. Apakah waktu makan saya dengan waktu makan Kang Iqbal itu bisa berbeda? Misalkan tadi 7, 12, 7. Iya. Saya beda jam. Bisa nggak gitu? Atau tetap harus jam 7? Kalau lebih baik sih tepat waktu seperti itu. Jadi ketika makan jam 7 itu buat aktivitas kita. Dari pagi kayak gitu untuk menuju ke siang. Kita makan siang itu untuk aktivitas kita dari siang menuju ke malam. Bisa nggak misalnya ini? Karena saya punya anak ya. Anak saya itu berangkat ke sekolah itu udah jam 6:30. Which is berarti jam 7 nggak bisa makan. Dia bawa bekal, tapi mungkin dimakannya ketika mungkin dia breaknya kan mungkin nggak jam 12 gitu. Maksud saya apakah keteraturan, misalkan biasanya nih, misalkan saya biasanya makannya jam 6 nih, terus makannya jam 1, terus makannya jam 5 gitu, atau jam 6 lagi. Selama pola itu dipertahankan, apakah itu boleh atau tetap harus jam 7, 12, 7? Nah, itu patokan dasar. Oh, patokan dasar. Jadi asal tidak lebih dari atau kurang dari itu terlalu jauh, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi maksudnya jangan makan pagi itu sampai jam 10 baru makan kayak gitu. Itu terlalu atau misalkan makan pagi jam 4 subuh kayak gitu atau jam 3 subuh itu terlalu dini juga kayak gitu. Maju mundur sedikit. Kecuali kalau mau sahur ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan makannya tadi jam 6 pagi gitu ya atau 6:30 is okay, nggak apa-apa, itu juga bagus kayak gitu. I see. Karena even kita pun dirawat di rumah sakit pasti dikasih makannya tepat waktu seperti itu kan. Iya. Oke. Dan klarifikasi, takutnya ada maksud khusus misalnya jam 7 itu ketika matahari jam segitu mengaktifkan hormon apa. Saya pikir seperti itu takutnya gitu kan. Ini antara jam itu sih kayak antara gitu. Kira-kira antara kira-kira kayak gitu. Itu tentang kita tadi ngobrol tentang pola makan ya. Kira-kira buat menjaganya ada faktor apa lagi yang harus diperhatikan oleh para pemirsa nih gitu. Apa yang kita makan? Itu kan pola makan. Nah, yang kedua tuh apa yang kita makan kayak gitu. Kebanyakan yang merusak organ di tubuh kita itu dari apa yang kita makan kayak gitu. Kalau makanan kita terlalu banyak zat-zat adiktif dan pengawet yang tinggi, itu lambat laun akan merusak. Biar lebih keharti nih. Keharti bahasa Sunda. Lebih mudah dimengerti. Zat adiktif itu contohnya apa aja? Yang sehingga kita bisa ini yang harus saya minimal kalau enggak dihilangkan sekaligus ya. Mungkin kan minimal dia udah tahu gitu. Ini stabilo kuning nih gitu. Hati-hati di sini. Apa aja kalau bisa disebutin? Adiktif yang paling kuat sekali itu terutama dalam gula, tapi gulanya gula sintetis. Gula sintetis. Nah, adiktif itu kan jadi kayak ngedik kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, gula itu memang identiknya dengan rasa nagih kayak gitu. Nah, kalau gula aja udah nagih, itu yang normal ya, asal tidak perlu kita berlebihan, itu nggak apa-apa, is okay. Terutama kayak gula-gula alami, kayak gula merah, atau misalkan yang manisnya dari madu kayak gitu. Gula itu kan secara tidak langsung dia membuat rasa kita tuh bersemangat kayak gitu. Betul. Karena dia cepet ya ngasih energi ya. Gitu kan, dan kita lebih awas kayak gitu. Nah, gula-gula dalam yang chemical, gula-gula sintetis yang paling banyak dalam minuman-minuman yang berpengawet, terutama yang dalam kemasan kaleng, dalam kemasan karton kayak gitu. Nah, itu yang sangat merusak sekali di tubuh kayak gitu. Saya klarifikasi dulu ya. Soalnya ini menarik ini. Langsung keluar pertanyaan Diban. Kan kalau gula di luar bahwa itu madu segala macam itu mah udah lewat ya. Gula aren segala macam itu mah gula tanda kutip alami ya. Kan gula ketika dibilang gula sintetik, saya tuh bertanya apakah gula putih which is berasal dari tebu itu termasuk atau tidak?
gitu ya, satu. Ataukah gula yang kan kalau kita lihat ada pemanis-pemanis buatan yang sintetik beneran ya. Ini gulanya rendah gula padahal pemanisnya tambahnya apa? Yang itunya yang bahaya atau gula tebunya atau kombinasi keduanya? Gula tebu itu masih dibilang alami, walaupun itu nggak 100% alami banget gitu ya. Karena aslinya gula tuh kalau dari tebu tuh warnanya coklat. Tapi yang ada di pasaran ini kan warnanya udah putih. Itu memang udah ada proses namanya bleaching kayak gitu. Ada bleachingnya. Bleaching, jadi pemutihan namanya. Jadi sehingga putih seperti itu. Tapi itu memang asli gula dari tebu. Nah kalau yang sintetis itu kalau bahasa orang awam ya, terutama bahasa orang Sundanya mah gula biang. Gula biang. Nah gula biang ini ada berbagai macam-macam gitu. Ada yang high kalori, ada yang low kalori. Kadang yang low kalori ini terlalu digembar-gemborkan, wah ini aman sekali kayak gitu. Ini sehat sekali ini low kalori banget kayak gitu. Bungkusnya kuning itu tuh. Iya. Tapi itu sintetis chemical kayak gitu. Dan itu tuh sangat mengganggu sekali terhadap organ pankreas kayak gitu. Oh jadi justru itu yang harus dihindari. Betul. Jadi secara empiris ya. Jadi pengalaman saya secara empiris. Jadi pasien yang berobat ke kami yang orang diabetes ketika saya konsultasikan, kebanyakan memang dulunya mengkonsumsi minuman-minuman yang dalam kemasan. Yang dimana minuman-minuman kemasan itu banyak mengandung gula-gula yang seperti itu. Minuman bersoda, jus-jus dalam kemasan, atau minuman serbuk buah-buahan, yang bukan asli buah-buahan kayak gitu. Perasa ya. Atau pemanis-pemanis yang low kalori kayak gitu. Saya tidak mau nyebutin mereknya. Kayak gitu. Tapi di situ gulanya itu gula chemical. Malah itu yang harus dihindari ya. Iya, yang harus dihindari. Karena itu kan gulanya gula-gula sintetis, jadi bukan gula alami kayak gitu. Itu nanti ngeganggu ke pankreas. Iya, salah satu namanya tuh aspartam kayak gitu jenisnya. Ya banyak tuh saya minum banyak tuh saya minum begitu. Salah satunya kayak gitu. Oke. Ini take note ya teman-teman sekalian bahwa gula putih itu mungkin karena masih oke lah ya, gitu ya, dalam konteks nggak berlebihan. Tapi kalau udah gula yang sintetik ini justru yang harus dihindari. Yang harus dihindari. Karena secara pengalaman kami secara empiris paling banyak itu dari situ orang yang sakit diabetes. Jatuhnya gara-gara di situ. Iya, jatuhnya itu gara-gara di situ. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi minuman seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka nggak sadar, enggak kok saya nggak banyak mengkonsumsi itu. Ya kan versi seseorang kan beda-beda gitu ya. 2 kali doang gitu. Ada sehari 2 kali itu nggak banyak loh kayak gitu. Yang banyak tuh 10 kali sehari kayak gitu. Oke. Jadi tadi pola makannya, terus apa yang dimakannya tadi udah jelas dihindari yang gula sintetis. Apalagi nih kira-kira masih ada yang kira-kira harus bener-bener jadi warning lah ya buat orang yang pengen jaga kesehatan dia. Iya, terutama yang dalam kemasan. Jadi dalam kemasan itu walaupun dia bukan yang mengandung gula kayak gitu ya, tapi yang mengandung pengawetnya tuh tinggi gitu. Terutama pengawet-pengawet dalam hal daging. Daging? Iya, pengawet daging kayak gitu dalam daging kalengan. Kayak kornet, kayak gitu. Atau misalkan ikan-ikan kalengan kayak gitu. Nah, itu salah satu yang harus dihindari sekali gitu. Iya, harus dihindari. Jadi ketika orang tuh, saya pingin daging kayak gitu, ya sudah beli aja di beli pasar. Ikannya, beli dagingnya yang fresh gitu fresh kayak gitu. Tapi kalau udah dalam kemasan itu jelek sekali kayak gitu. Sosis gitu? Sosis kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita buat sosis sendiri gitu tanpa pengawet, memang cepat basi kayak gitu. Iya pasti. Saya tuh dulu ya kalau anak saya selalu bilang ke anak, oke deh kalau mau beli sosis boleh, tapi yang minimal yang dibekuin gitu ya. Kalau yang udah kan ada ya yang itu mah jadi itu apa ya? Itu jadi feeling saya bener gitu ya. Yang gitu pas dia bisa dia bisa di suhu ruangan tanpa basi ya berarti pengawetnya luar biasa. Luar biasa sekali kayak gitu. Padahal itu yang dibilang bergizi gitu ya. Padahal mah gizinya ada. Jadi terlalu banyak chemicalnya. Jadi istilahnya makanan-makanan kayak gitu chemicalnya terlalu banyak, kimianya terlalu banyak kayak gitu. Mungkin ini termasuk pasal tadi gula ya, termasuk permen-permenan mungkin juga hindari aja kali permenan, iya. Karena itu kan mungkin nggak dibutuhin juga kali ya. Karena isi permen sebenarnya apa sih?
Itu kan hanya gula, kasih pewarna, kasih perasa. Pewarna sama perasanya itu yang luar biasa. Udah aja ngemut gula aja. Itu lebih mending loh, karena tanpa ada pewarna, tanpa ada perasa gitu kan ya. Ngemut gulanya aja kayak gitu, ngemut gula batu kayak gitu. Lebih mending, walaupun itu juga kurang baik juga kayak gitu. Oke. Tapi kalau udah permen kan ada pewarna, ada perasa kayak gitu. Itu ya, jadi komponen itu ya. Kayak gitu, yang sebenarnya nggak baik kayak gitu. Oke, tadi gula, kemudian pengawet, gitu ya. Oke. Ada lagi nggak, Kak? Yang kira-kira harus distabilkan? Yang paling banyaknya sih di situ. Jadi yang harus major ya. Itu. Iya, kayak gitu. Jadi ketika itu bisa dihindar, yang lainnya terutama ya makanan yang udah otomatis yang memang harus kita benar-benar hindar, terutama bagi seorang muslim ya, yang haram kayak gitu, alkohol, drugs kayak gitu. Ya itu yang benar-benar harus dihindar aja. Kalau itu mah nggak usah distabiloin juga. Iya. Udah bisa dipisahin sendiri ya. Gitu. Jadi itu yang harus banyak dihindar kayak gitu agar tubuh kita tuh tercipta dari makanan-makanan yang bagus kayak gitu. Otomatis imunitas tubuh kita juga bagus. Setelah pola makan nih, tadi pola makan udah, apa yang dimakan udah tahu nih, apa yang harus dihindari. Sisanya mah berarti oke-oke aja, asal jangan masuk kategori haram dan jumlahnya juga wajar gitu ya. Wajar kayak gitu ya. Oke, setelah makanan ini apa lagi Kang yang kira-kira perlu dijaga supaya seorang itu bisa benar-benar terhindar dari penyakit ya? Makan tuh istilahnya yang alami. Jadi yang alami itu istilahnya sesuatu yang memang kita olah dari bahan-bahan yang alami juga kayak gitu. Contoh misalkan kita makan daging, ya itu daging yang kita olah. Jadi bukan istilahnya yang udah dalam kemasan kalengan yang disimpan udah lama. Ikan yang dari pasar yang kita olah kayak gitu. Saya pikir ikan dari laut kan. Iya. Dari laut ke pasar. Soalnya mukanya udah serius banget. Iya. Soalnya bahasannya kayak kita nyantai tapi ini powerful sih maksudnya. Iya, kayak gitu. Jadi istilahnya yang alami ya itu justru lebih bagus, lebih sehat kayak gitu. Apapun itu, asal kita masaknya dengan cara yang alami, olahnya dengan yang alami, ya insya Allah sehat kayak gitu. Tapi kalau udah diolahnya dengan ya tambah kimia ini, tambah kimia itu, masuk kemasan gitu, itu biasanya nggak bagus kayak gitu. Jadi lebih bagus sih kayak gitu. Bukan saya menjelekan yang kemasan-kemasan juga gitu. Jadi lebih bagus mending alami aja kayak gitu. Memang lebih beribet ya. Memang lebih harus nyiapinnya ya, ada effort ya. Ada prefernya atau apa, tapi lebih bagus sih seperti itu. Saya tertarik nih, mungkin nanti kita akan di podcast berikutnya ya tentang apa, misalkan fry, kalau digoreng lawan direbus atau gimana, mungkin nanti kita bisa cerita ya, tentang itu ya. Topik hari ini kan tadi tentang bagaimana menjaga kesehatan ya. Poin pentingnya adalah tadi jaga si pencernaan berarti ya, pencernaan. Kira-kira apa lagi Kang yang bisa disampaikan nih ke para pemirsa kita yang Jadi kayak gini, ketika orang sudah mengkonsumsi sesuatu makanan yang bagus, apa yang dimakannya juga bagus, dengan pola makan yang bagus, insya Allah kesehatan tubuh itu tercipta. Imunitas tubuh itu tercipta, kayak gitu. Lakukan itu, jaga itu setiap hari, jadi pola hidup kita. Jadi lifestyle kita, kayak gitu. Jadi ketika kita milih sesuatu makanan, lihat apakah makanan ini memang asli, tanpa pengawet, tanpa zat-zat kimia yang lainnya, kayak gitu. Insya Allah itu aman. Kayak gitu. Saya nyeletuk sedikit. Kan ini kalau kita ngobrol secara pengetahuan umum ya, kayak MSG itu kan kayaknya udah penjahat banget gitu ya. Dalam pandangan Kang Iqbal nih, MSG itu positioningnya gimana sih? Nggak baik memang. Memang nggak baik. Memang nggak baik gitu ya. Kayak gitu. Itu kan istilahnya kalau dalam gula itu namanya gula biang. Oh, berarti memang sebetulnya hindari aja ya? Ya, itu namanya gurih biang. Gurih biang. Jadi teman-teman banyak alternatif ya nanti kayak gitu. Gula. Sebenarnya kan makanan itu tanpa itu pun udah ada rasa taste-nya. Iya, betul. Nggak perlu kita harus sampai lebay gitu. Yang sampai gurihnya tuh harus kayak gitu. Oke. Misalkan kita goreng tempe, ya goreng tempe enak kayak gitu kan, atau goreng telur. Goreng telur kan udah ada rasa taste-nya. Paling kalau pingin nambah tinggal kasih garam kayak gitu. Secukupnya atau lada kayak gitu pun bakal enak. Atau misalkan kurang nih pingin ini irisan cabe
Sorry. Irisan bawang itu lebih enak kayak. Jangan-jangan ini Kang Iqbal buka restoran ini. Senang hobi juga masak. Hobi masak. Oke. Siap. Tapi yang alami gitu semuanya. Oke, balik lagi ke topiknya ya. Iya. Itu kan kalau kita mau menjaga kesehatan, mungkin ada beberapa kasus, aduh kebetulan saya udah kena penyakit nih, contoh lah ya, misalkan Kang Iqbal saya tuh udah kena diabetes nih gitu ya, kemarin nggak tahu nih masalah informasi yang ini. Terus kira-kira apa nih, gimana untuk recovery-nya itu gimana tuh Kang? Tetap harus beresin dulu pencernaan saya atau gimana itu Kang? Ya, mau obat apapun yang kita minum itu pasti lewat pencernaan. Mau obat sakit kepala, mau obat sakit tangan, mau obat sakit kaki, yang namanya dikonsumsi itu pasti lewat pencernaan. Jadi buat kawan-kawan, kalau misalkan dia sakit diabetes kayak, atau misalkan sakit ginjal kayak gitu, atau misalkan sakit yang lainnya, kena virus, kena apa, tetap yang jaganya pola makan itu harus dilakukan. Bukan berarti mengurangi makanan. Dan saya pun tidak menyarankan berlebih ya. Makan teratur 3 kali sehari. Itu dengan porsi yang normal saja, tidak berlebih. Untuk yang diabetes gimana? Sama. Makan juga dengan porsi yang normal gitu. Sebab yang kebanyakan kasus kan orang diabetes tuh, aduh makan pingin sedikit aja deh kayak gitu. Iya, karena kebetulan terlalu sedikit akhirnya sakit mah kayak gitu. Ya, dan terus kalau udah sakit mah tuh saya banyak banget nih kan nemuin orang sakit mah itu malah kan kita normal ya, kalau orang logika ya kamu sakit mah jaga pola makan, kamu jangan telat makan, harus ada ya gitu ya. Tapi kan orang mah suka kalau saya makan kerasa gini, jadi malah dia makannya lebih sedikit lagi. Sedikit lagi, akhirnya lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi kan, itu sebenarnya sangat. Jadi kayak lingkaran setan tuh muter-muter aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya memang harus makan. Paksain aja gitu ya. Bukan paksa ya. Kalau paksa kan kesannya nggak enak ya. Ada yang menekan ya. Jadi sadar diri. Bahwa makan ini tuh salah satu cara saya untuk sehat. Untuk keluar dari lingkaran itu gitu ya. Betul, memang ketika sakit mah parah banget tuh makan nggak nyaman ya. Iya. Setelah masuk tuh pingin muntah gitu, terlalu begah kayak gitu. Latih aja, nggak apa-apa. Jadi dalam satu piring normal, mau dihabiskan itu selama 1 jam, 1,5 jam nggak apa-apa. Yang penting masuk gitu ya. Jadi pas makan, aduh nggak kuat, berhenti dulu. Jadi udah gitu makan lagi kayak gitu. Tapi kalau kita misalkan pas makan baru 2 sendok tuh, udah kenyang, pasti rasanya kayak gitu kan. Iya, itu banyak banget yang gitu tuh. Karena gua, ya akhirnya gitu terus kayak gitu. Karena nggak akan ada recovery yang nggak ada recovery kayak gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi nggak sadar terhadap dirinya, tubuhnya memang butuh makan kayak gitu. Jadi intinya pemahaman tentang bagaimana tubuh ini bekerja kan, iya ya. Soalnya kalau dia itu kan nafsu aja ya, nafsu doang ya sebetulnya, akhirnya malah bikin tambah sakit. Sakit gitu. Jadi ketika sakit pasti makan nggak enak ya, iya. Dari semenjak zaman Nabi Adam juga begitu gitu, tapi bukan berarti jadi nggak mau makan gitu. Tetap makan mah harus kayak gitu. Terus mau lari kemana gitu? Mau lari ke rumah sakit juga pasti disuruh makan. Nggak mungkin nggak disuruh makan kayak gitu. Jadi tetap yang namanya makan 3 kali sehari itu wajib. Even orang yang sakit diabetes pun harus makan 3 kali sehari. Dan itu dalam jumlah porsi yang normal. Porsinya normal? Normal aja. Maksudnya saya pun nggak menyuruh berlebihan ya. Nggak atau lebih banget, itu nggak, normal aja. Iya. Gitu. Jadi orang yang diabetes itu normal aja gitu. Wah takut makan nasi kayak gitu. Enggak, normal, nggak apa-apa. Kayak gitu. Rumah sakit di Indonesia juga semua juga pakai nasi kan. Iya. Nanti saya mau cerita lebih banyak ya masalah diabetes, karena kan kesannya tuh benar-benar harus ngurangin porsi karbo ya sebetulnya. Karbo kan kalau menurut ya secara pengetahuan umum ya. Nanti mungkin kita akan ada podcast khusus kayak tentang diabetes. Kita tungguin ya, karena ini bakal panjang, lebar, dalam, dan kalau Kang Iqbal ini apa adanya ya. Apa adanya. Yang A ya A, ya B ya B, sesuai dengan pengalaman empiriknya ya, yang sudah menangani tadi ya puluhan ribu pasien gitu ya. Ilmu yang didapat di pengobatan, yang diterapkan di pengobatan ini juga kan ilmu yang sudah teruji ya, udah banyak yang merasakan gitu ya. Oke. Kira-kira apalagi Kang yang mau disampaikan ke pemirsa nih? Ini kita udah masuk ending nih dalam ini ya. Tips-tipsnya udah mulai pada keluar nih tadi kan. Apa nih Kang? Apa yang pengen disampaikan ke pemirsa? Sesuai dengan apa yang awal saya bicarakan. You are what you eat.
Jadi kita itu apa yang kita makan kayak gitu. Ketika kita ingin menjaga tubuh kita sehat, ya makanlah makan makanan yang sehat. Makan yang sehat itu seperti apa? Bersih, bergizi, dan alami. Kayak gitu. Ada alaminya ya. Ya, dan itu pun porsinya harus tepat. Berlebihan juga enggak, kurang juga enggak. Sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Makan 3 kali sehari dengan porsi yang normal. Insya Allah masalah pencernaan tidak ada. Insya Allah kebutuhan gizi, kebutuhan imunitas tubuh kita pun terpenuhi dari situ. Kita sehat dengan apa yang kita makan. Sebetulnya simple ya, maksudnya nggak dibuat rumit ya. Jalani seperti normal aja. Seperti itu. Kalau kita pas mengurangi atau melebih-lebihkan atau kita makan di luar ya makanan-makanan yang seharusnya kita makan, terlalu banyak berpengawet, makanan-makanan kemasan. Ya nanti ujung-ujungnya ada penyakit kayak gitu. Asik. Gitu. Ini di depan saya ini ada sesuatu yang menggoda saya dari tadi. Kan? Minuman spesial. Oke, bisa jelasin nih Kang? Ntar dulu ya. Ini kayaknya kopi nih kayaknya. Taste like coffee memang. Taste like coffee. Jadi rasanya memang seperti kopi. Aromanya seperti kopi, tapi bukan kopi. Tapi gitu. Manis nih, ini gulanya gula apa? Kita pakai gula merah. Gula merah, pakai gula merah. Iya. Bukan karena ngelihat saya kan. Oke. Kang Iqbal bisa, ini karena saya tadi ya di depan kita ada ini ya, kita sengaja ada display, terus saya juga nge-tasting ini yang kayak kopi. Ini sebenarnya bukan kopi ternyata. Bukan, kayak ini gitu. Apa ini Kang? Jadi memang ini ramuan. Ramuan ini ramuan serbuk. Kita namakan namanya rahat. Rahat itu ramuan sehat kayak gitu. Simpel banget ya. Oke. Rahat itu berasal dari bahasa Arab juga kayak gitu ya. Artinya kita bersenang-senang, happy kayak gitu. Atau bikin kita relax kayak gitu. Itu rahat kayak gitu. I see. Jadi kalau di kita tuh nanti ditambahkan kata istirahat kayak gitu. Itu larinya ke sana. Atau pas rehat dulu gitu. Ini jamnya rehat, jamnya istirahat, kita minum ini. Nah, ini dari bahan-bahannya dari bahan-bahan Timur Tengah sama Indonesia. Mix gitu. Mix kayak gitu, ada beras merah, di sini ada buah sukun, ada habat juga gitu. Kegunaannya apa? Penguat jantung sama pencernaan. Jantung dan pencernaan yang tadi kita bahas itu. Betul sekali kayak gitu. Buat orang mah enggak. Ini kan enggak masalah. Kalau teman-teman lihat ini kayak kopi benar. Betul. Ya. Rasanya kayak kopi. Ini ada kopinya nggak nih? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kafein? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kafein. Karena memang nggak ada kopi kayak gitu. Jadi kalau orang yang sakit, biji-bijian tadi kita sangrai, jadi bentuknya hitam. Makanya hitam kayak kopi. Jadi orang yang udah nggak bisa ngopi, ketika ketemu ini, wah bersyukur sekali. Oke. Gitu. Taste like coffee, tapi ramah di, bukan cuma ramah di lambung kali, ini buat ngebantu pencernaan juga. Ngebantu. Jadi istilahnya ini sebenarnya seperti obat juga kayak gitu. Tapi cuman lebih enak. Obat enak ya. Obat enak kayak gitu. Obat gaul buat kopi-kopi gitu ya. Gitu. Bisa diminum sama siapa aja kayak gitu. I see. Gitu. Ini yang menurut kita ini kan. Nanti kita bahasnya tentang ini Kang ya. Karena pengobatan tradisional jaminan Najmuddin, saya pikir produknya nggak cuma ini pasti ya. Nanti mungkin banyak. Iya, nggak mungkin lah. Sudah sekian lama, sekian puluh ribu pasien nggak punya rahasia lain yang akan kita bongkar gitu ya. Oke, mungkin itu dulu mungkin pemirsa ya. Terima kasih banget Kang Iqbal udah berbagi. Tipsnya menurut saya sih powerful dan sedikit out of the box ya. Out of the box. Masalah gula itu sedikit bukan sedikit membuka. Ternyata ada perspektif berbeda lah, minimal ya perspektif berbeda ya. Kira-kira gitu. Bakal banyak perspektif berbeda lagi yang akan kita bongkar di podcast berikutnya. Semoga teman-teman, Bapak, Ibu, teman rekan dan sahabat, baik itu yang sehat, yang sekarang lagi ikhtiar gitu ya, semua bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini ya. Amin. Amin. Sekali lagi kalau mau ketemu Kang Iqbal harus janjian dulu. Janjian di nomor telepon 0812 1440 8050. Dan nanti kalau datang ke sini itu alamatnya yang sekarang di Jalan Guntur Madu nomor 3 Bandung. Itu daerah belakang Hotel Horizon. Siap, nanti mungkin kita tulis di di description ya, supaya teman-teman bisa kontak gitu ya, mau konsultasi silahkan gitu ya. Karena saya tertarik ada buat podcast berikutnya ya. Katanya ada human papilloma virus, ada HIV yang benar-benar dari positif jadi negatif. Nah ini saya benar-benar pengen
gali gitu ya. Amin. Oke, nuhun Kang Iqbal sudah Sami-sami Kang. berbagi. Kita tutup Amin. podcast ini dengan sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.